Oke, balik lagi bersama saya Sena. Seperti biasa melanjutkan video sebelumnya. Kali ini sesuai dengan video sebelumnya kita bakalan bahas metode menghafal huruf. Ya tiga-tiganya, mulai dari hiragana, katakana, dan kanji. Tiga huruf itu punya metode masing-masing buat menghafalnya. Tapi emang dari ketiganya itu mirip-mirip sih sebenarnya. Oke, langsung aja. Metode menghafal huruf yang pertama itu menggunakan kanji worksheet. Kanji, katakana, atau hiragana sama aja. Jadi, metode ini adalah cara di mana kita menghafal hurufnya itu dengan cara menulis. Jadi baca sambil menulis gitu. Ini adalah metode paling usang gitu, paling lama lah. Metode paling lama tapi paling efektif menurut saya. Kenapa? Karena metode ini saya pakai pertama kali pas belajar bahasa Jepang. Dan berkat metode ini pun, kanji yang saya tulis atau huruf-huruf hiragana katakana udah pasti hafal semua sih ya. Kanji yang saya tulis sambil ngafalin itu sampai sekarang pun masih ingat gitu. Cara nulisnya, cara bacanya. Beda dengan kanji-kanji yang pakai metode lain. Kadang-kadang bisa baca tapi nggak bisa nulis gitu. Nah, metode ini bisa dipakai media-medianya itu yang bisa dipakai itu buku streaming ya. Namanya buku streaming. Biasanya dipakai buat matematika kalau di sekolah-sekolah tuh. Buku yang kotak-kotak itu loh. Kalau misalkan kalian nggak punya atau mau ngehemat, kalian bisa beli kertas HVS, terus digarisin kotak-kotak sendiri. Kenapa harus dikotakin? Supaya si tulisan kaliannya itu rapi gitu. Kalau misalkan nggak digarisin itu kalian nggak bakalan tahu nih rapinya tulisan kalian tuh kayak gimana. Yang jadinya ya berantakan kayak tulisan-tulisan orang Jepang pada umumnya. Selanjutnya, metode selanjutnya adalah flashcard. Flashcard biasanya dipakai sama guru-guru yang ngajarin ini hiragana katakana ya dari dasar. Ini juga sangat amat lumayan cepat kalau misalnya pakai ini ya. Sangat amat lumayan cepat. Pemborosan sekali ya, maaf. Lumayan cepat ngafalin pakai ini. Kenapa? Ya karena visual gitu langsung dilihat flashcardnya dibalik ada artinya ada cara bacanya gitu. Kalau flashcard biasanya digunain buat ngafalin hiragana, katakana, kanji tiga-tiganya. Atau bahkan bunpo atau pola kalimat pun biasanya ada flashcardnya gitu. Selanjutnya metode menghafalkan huruf yang untuk yang udah belajar agak jauh lah. Yang pertama dari lirik lagu. Nah, dari lirik lagu ini kita bisa ngafalin hurufnya, bisa ngafalin cara bacanya, pelafalannya, dan bisa ngafalin kanjinya. Tentu artinya juga. Pasti banyak lah teman-teman di sini yang suka sama musik, lagu-lagu Jepang itu, kalian dengerin sambil baca liriknya itu benar-benar ngebantu. Selanjutnya ada berita. Dari berita mungkin agak berat karena di situ kita bukan cuma baca tapi harus pahamin juga ya. Ya sebenarnya kalau nggak paham pun nggak apa-apa sih, cuman buat latihan baca dan tahu kanji, tulisannya, hiragana, katakana, kanji, dan sebagainya macam. Dan yang selanjutnya itu ada chatting. Melalui chatting, kalau chatting otomatis kalian harus punya teman chatting. Jadi nggak bisa belajar sendiri. Tapi biasanya kotoba atau kosakata huruf yang biasa dipakai buat chatting itu adalah huruf-huruf yang bakalan selalu kita ingat. Kenapa? Karena di sini kita nggak ngerasa belajar gitu. Karena di situ posisinya kita hanyalah chatting gitu, ngobrol biasa, dan si kosakata atau huruf-hurufnya itu akan masuk secara tidak disengaja gitu ya. Secara alami masuk ke otak, nempel gitu. Ini metode yang paling asik sih menurutku. Dan banyak lagi. Tergantung teman-teman sukanya apa. Kalau sukanya game,
kalian bisa main game, terus subtitle gamenya atau si ya banyak lah subtitle lah suaranya atau sebagai macamnya itu pakai bahasa Jepang dan itu membantu juga. Ada juga teman saya yang lulus N2 hanya karena main game Jepang ya tentunya. Oke, sekian untuk metode menghafal huruf. Mungkin teman-teman di sini juga punya metodenya masing-masing. Kalau mempunyai, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Soreja mata aimashou.